Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna natabarra'u min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan kembali sehat walafiat untuk meneruskan pengajian atau dars kita kembali, yang mana panjenengan itu bersama saya di dalam pembahasan ulumul Quran, keilmuan-keilmuan yang berkaitan dan berkenaan tentang Al-Quran, yang mana kita menggali isi dan kandungan yang di dalam Al-Quran, tafsirnya dan lain-lain, yang mana dalam kesempatan kali ini dan seterusnya kita akan terus membaca kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran karangan Abu Ya As-Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dan pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita telah memulai membaca muqaddimah yang disusun oleh dan ditulis oleh pengarang sendiri, dan kemudian kita telah masuk pembahasan definisi haddu ulumul Quran, ta'rif ulumul Quran wa haddul Quran. Kita telah membahas definisi ulumul Quran dan juga kita telah membahas definisi Al-Quran sendiri. Dan pada kesempatan kali ini seharusnya kita sudah masuk di dalam pembahasan kitab, memulai membaca kitab Zubdatul Itqan, dan diawali dengan pembahasan Al-Makki wal Madani, yaitu pembahasan mengenai apa itu surat Makkiyah, apa itu surat Madaniyah. Akan tetapi sebelum membahas hal tersebut, saya kepingin mengajak panjenengan semua, antum-antum semua, untuk membahas tema yang sangat penting sekali, yang mungkin tema ini tidak disinggung oleh Abu Ya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitabnya Zubdatul Itqan. Karena sekali lagi kitab Zubdatul Itqan ini adalah mukhtasar, ya, kitab ringkas yang beliau ringkas dari kitabnya Al-Imam As-Suyuti, yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dan memang target utama beliau adalah mubtadiin, yang mereka-mereka yang awal pertama kali mendalami ulumul Quran atau tafsir dan lain-lain. Maka beliau karanglah kitab ini sebagai jalan atau kunci untuk mempermudah mereka-mereka. Dan pembahasan tema yang akan saya bahas kali ini yaitu tema tentang penulisan, sejarah penulisan Al-Quran, dan sejarah bagaimana Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada para sahabat, kemudian kepada di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sampai ke zaman Sayyidina Utsman, yang mana di zaman Sayyidina Utsman ini barulah Al-Quran itu dibukukan, yang akhirnya sampai kepada kita, yaitu Al-Mushaful Utsmani. Dan kita akan insya Allah akan berusaha untuk membahas tuntas pembahasan ini, yang mana pembahasan ini, tema ini itu biasanya adalah tema yang mungkin jarang dibahas oleh para santri, karena biasanya para thalibul ilm itu mereka agak kurang minat ketika membahas tentang ulumul Quran, mau apalagi wabil khusus pembahasan-pembahasan seperti ini. Maka seyogianya saya menyinggung atau membahas dalam kesempatan kali ini mengenai sejarah tersebut. Yang pertama yaitu bagaimana Nabi Muhammad SAW selaku pelaku utama di dalam turunnya Al-Quran. Ya, maksudnya Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang dimana Al-Quran itu diwahyukan kepada beliau. Bagaimana beliau itu menjaga serta memelihara Al-Quran. Rasulullah SAW itu adalah manusia, makhluk Allah yang paling sangat memperhatikan dan menjaga Al-Quran. Dan beliau itu membaca, buktinya apa, dalilnya apa, yaitu beliau itu selalu membaca Al-Quran baik di siang hari maupun malam hari. Bahkan beliau membaca Al-Quran di dalam sholatnya beliau.
Salatnya Nabi Muhammad SAW itu dengan membaca Al-Quran. Bahkan di beberapa riwayat Nabi Muhammad SAW itu dalam satu rakaat itu membaca surat-surat panjang, Al-Baqarah, Ali Imran. Menunjukkan apa? Menunjukkan itu semua sebagai apa, seakan-akan dalil bagaimana Nabi Muhammad SAW itu menjaga Al-Quran yang telah diwahyukan kepada beliau. Nah, dan juga ditambah dengan bagaimana malaikat Jibril selalu mendatangi beliau dan menyodorkan Al-Quran, mengulangi Al-Quran kembali, mengingatkan Nabi Muhammad SAW akan Al-Quran, mewahyukan kembali kepada Nabi Muhammad Al-Quran, ayat Al-Quran. Itu semua semakin menambah tasbut, tasbih, menguatkan Al-Quran itu di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Ibn Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia ajwadan nasi bil khair, manusia yang paling cepat di dalam melaksanakan kebaikan, dan yang lebih cepat lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Mengapa? Karena ketika di bulan Ramadan itu malaikat Jibril hampir setiap malam mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menyodorkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika waktu di mana malaikat Jibril itu menemui Nabi Muhammad SAW, di situ Nabi Muhammad semakin termotivasi, semakin cepat untuk melaksanakan kebaikan, bahkan ajwada bil khairi minar rihil mursalah, bahkan lebih cepat Rasulullah itu melakukan kebaikan, lebih kecepatannya melebihi angin yang berhembus. Nah, kemudian sahabat di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW itu selalu disodorkan Al-Quran itu setiap satu tahun sebanyak sekali. Kemudian disodorkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu di tahun dimana beliau itu wafat itu menjadi 2 kali. Nah, itu. Dan sekarang kita masuk kepada itu adalah penjelasan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu benar-benar menjaga ta'ahadul Quran, bagaimana Rasulullah SAW itu menjaga Al-Quran yang diwahyukan oleh beliau, benar-benar diperhatikan, benar-benar beliau amalkan, sehingga kemudian beliau mengajarkannya kepada para sahabat. Nah, sekarang bagaimana para sahabat itu menjaga Al-Quran yang mereka terima dari Nabi Muhammad SAW? Karena para sahabat tentunya mereka memiliki nilai plus, yaitu mereka berguru langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka belajar Al-Quran. Akan tetapi ada beberapa faktor di mana faktor ini menyebabkan para sahabat itu mereka itu semakin termotivasi, mereka itu semangat untuk menghafalkan Al-Quran sampai berada di puncak tertinggi, yang menyebabkan para sahabat itu menjadi seakan-akan Al-Quran di dalam hati para sahabat itu nomor 1, hafalannya kuat sekali. Faktornya apa? Yang pertama tentu karena kecerdasan para sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah kecerdasan yang sangat kuat, IQ-nya tinggi, dan mereka memang para sahabat terkenal dengan itu. Mengapa? Karena dari zaman jahiliyah para sahabat itu, di antara para sahabat itu bahkan ada yang mampu menghafalkan syair yang sangat panjang sekali, bait-bait syair yang sangat panjang sekali. Itu dengan satu kali mendengar mereka sudah hafal para sahabat. Dan menunjukkan bagaimana kecerdasan para sahabat ketika itu. Oleh karena itu ketika mereka diajari, kemudian diberi karunia Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW, lebih-lebih lagi para sahabat itu semangat untuk menghafalkan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini merupakan karunia kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian diajarkan kepada para sahabat. Nah, faktor yang kedua, mengapa para sahabat itu memiliki kecerdasan yang selain memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, apa yang menyebabkan para sahabat itu benar-benar memotivasi sahabat itu untuk menghafalkan Al-Quran sampai sebegitunya, yaitu adalah karena Al-Quran itu ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu diturunkannya nggak langsung satu brek, akan tetapi melalui peristiwa-peristiwa. Diturunkan 10 ayat, 5 ayat, diturunkan, ada yang diturunkan 1 surat. Lah, dengan diturunkannya Al-Quran secara munajjaman, secara melalui peristiwa-peristiwa terbagi, nggak langsung satu, itu menjadikan para sahabat itu lebih mudah untuk menghafalkannya. Jadi ketika
terjadi peperangan atau terjadi peristiwa di zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad 10 ayat, yaitu menyebabkan para sahabat itu semakin mudah untuk menghafalkannya, karena ayat ini melalui peristiwa ini. Kemudian faktor yang ketiga, yaitu karena para sahabat itu selalu membaca Al-Quran bahkan di dalam sholat mereka. Ya, siapa lagi qudwah mereka kalau bukan Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau seperti yang disebutkan tadi, beliau selalu menjadikan Al-Quran itu dibaca di dalam sholat, bahkan di dalam sholatnya. Nah, maka para sahabat juga menirunya. Itu yang membuat murojaah, membuat Al-Quran itu semakin lekat di dalam hati para sahabat, itu karena para sahabat bahkan murojaah Al-Quran di dalam sholatnya. Oleh karena itu mungkin ini salah satu trik, ya, tips agar bagaimana caranya agar bagi penghafal Al-Quran agar hafalan kita itu lekat, cepat, murojaahnya semakin lekat, nggak gampang hilang. Yaitu salah satu, ya, saya nggak bilang ini satu-satunya, salah satu tips atau triknya yaitu kita itu murojaahnya sambil sholat. Jadi di dalam sholat kita sambil murojaah. Nah, kemudian faktor yang lain yaitu karena para sahabat itu selalu mengamalkan apapun yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika turun ayat Al-Quran apapun itu, apalagi kalau hal tersebut itu berkaitan dengan amal, perintah untuk mengamalkan suatu amalan atau larangan untuk meninggalkan suatu amalan, maka para sahabat langsung mengamalkannya. Oleh karena itu, buah dari para sahabat yang selalu mengamalkan apapun yang mereka terima dari Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, menyebabkan Al-Quran itu semakin melekat, semakin yasbut fi sudurihim, di hati mereka. Kemudian pastinya faktor yang lain karena Nabi Muhammad SAW itu selalu yata'ahadu sahabat ta'limil Quran, selalu terus menerus mengajarkan sahabat itu dengan mengajarkan Al-Quran. Jadi seakan-akan, ya bukan seakan-akan, ya karena memang sahabat itu langsung berguru kepada Nabi Muhammad SAW belajar Al-Quran. Bayangkan saja, sahabat itu berguru langsung kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Kemudian ketika misal Rasulullah SAW mendengar di suatu daerah sana itu ada kaum yang masuk Islam, maka Nabi Muhammad SAW akan mengirim sahabat yang sudah diajari Al-Quran oleh beliau langsung, dikirim ke kaum tersebut untuk diajarkan Al-Quran. Artinya ketika kaum tersebut masuk Islam, maka yang pertama kali harus mereka pelajari adalah Al-Quran. Menunjukkan apa? Menunjukkan sekali lagi perhatian dan bagaimana menjaganya Nabi Muhammad SAW, dan mengajarkan kepada para sahabat bagaimana Al-Quran itu adalah benar-benar pedoman yang harus dijaga, karunia yang harus dijaga, yang mana Al-Quran ini merupakan kalamullah. Sebagaimana di dalam beberapa riwayat dan hadis kita tahu bahwa para sahabat itu banyak di antara mereka yang hafazul Quran, penghafal Al-Quran. Contoh saja sebagaimana di perang Yamamah, yang mana ketika itu di perang Yamamah terbunuh hampir kurang lebih 70 qori, 70 qori, artinya 70 sahabat terbunuh. Mereka itu penghafal Quran semua. Mereka terbunuh di perang Yamamah, yang mana perang Yamamah ini memerangi orang-orang murtad ketika itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa para sahabat itu banyak sekali yang menghafalkan Al-Quran. Dan juga kita tahu di hadis yang sangat masyhur sekali ketika Nabi Muhammad SAW itu diminta untuk mengirimkan sahabat untuk mengajarkan Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad itu mengutus 70 sahabat terbaik, yang mana mereka itu semua adalah qurra, hafazul Quran. Akan tetapi ketika di tengah jalan dicegat, dibegal oleh kaum musyrikin. Ketika itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa para sahabat ketika itu banyak di antara mereka yang hafazul Quran. Dan ini sudah bukti yang sangat jelas. Kita nggak perlu bukti lebih lagi, menunjukkan bahwa bagaimana para sahabat itu, mereka itu benar-benar menjaga Al-Quran fi sudurihim. Dan itu siapa lagi yang mengajarkan kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Aulan nasi bihi, manusia yang paling pertama kali, paling utama dalam mencontohkan itu. Kemudian bagaimana
Al-Quran itu bisa ditulis apakah tertulis Al-Quran itu di zaman Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW kita tahu pastinya di pembahasan yang tadi bahwa Nabi Muhammad itu adalah pastinya mencontohkan dulu bagaimana menjaga Al-Quran, memelihara Al-Quran. Maka ketika setiap kali turun ayat, diwahyukan ayat, berapa ayat maupun satu surat, itu setiap kali Rasulullah itu menerima wahyu, Rasulullah itu langsung memanggil para sahabat yang mana mereka itu pandai menulis untuk menulis ayat tersebut. Kemudian pada akhirnya sahabat-sahabat tersebut dengan alat seadanya ketika zaman dahulu, mereka menulis di atas dedaunan yang kering, di atas batu-batu yang kecil, ya. Dan masyhurnya di antara para sahabat itu yang menulis wahyu mereka ada 25 orang. Akan tetapi sebenarnya ada riwayat menyatakan bahwa lebih dari itu. Bahkan ada ulama yang menyatakan bahwa ada dulu kitab mereka jumlah para penulis wahyu di zaman Nabi Muhammad SAW itu hampir mencapai 40 orang. Ya. Itu sesuai dengan hadis ketika itu di hadis dalam sahih riwayat Imam Muslim, la taktubu anni syai'an ilal Qur'an, faman kataba anni syai'an ilal Qur'an falyamhu. Jadi perintah Nabi Muhammad kepada para sahabat bahwa jangan menulis sesuatu dari aku kecuali Al-Qur'an. Jadi kalau yang Nabi Muhammad SAW sabdakan sendiri itu kalau bisa jangan ditulis. Akan tetapi jika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat itu Al-Quran, baru ditulis. Menunjukkan apa? Jangan sampai Al-Quran ini tercampur sesuatu yang lain. Walaupun itu sabda Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu kepingin Al-Quran itu benar-benar terjaga, jangan sampai kemasukan sesuatu yang bukan dari Al-Quran. Gitu. Nah, kemudian sahabat itu, apakah di zaman sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW ketika mulai menulis itu, apakah di situ langsung terkumpul menjadi satu Al-Quran? Belum. Karena ketika itu Al-Quran sifatnya masih belum jadi satu, ya, masih ada di para sahabat. Nih, misal sahabat Abdullah bin Mas'ud itu beliau menulis Al-Quran, di beliau ada ayat di surat At-Taubah misal, atau sahabat Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau juga menulis Al-Quran tapi tidak semuanya, akan tetapi ayat sini atau surat ini. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika itu Al-Quran itu belum jadi satu, akan tetapi masih ada di sahabat fulan, akan tetapi di sahabat fulan nggak lengkap Qurannya, di sahabat fulan nggak lengkap. Nah, itu semuanya ada dalilnya yang menunjukkan kalau ketika itu banyak sekali sahabat yang menulis Al-Quran. Nah, ketika itu pada akhirnya kekhawatiran Rasulullah muncul. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat bahwa Nabi Muhammad SAW itu melarang para sahabat untuk membawa Al-Quran itu ke medan perang, apalagi sampai ke tempatnya musuh. Mengapa? Karena takut khawatir itu kemudian amin anjana lahul adu, ya. Kekhawatiran Rasulullah takut Al-Quran ini tiba-tiba diambil oleh musuh, kemudian dimanipulasi ataupun dihilangkan jejaknya ataupun bagaimana. Nah, kalau ini menunjukkan bahwa Al-Quran ketika itu hampir banyak sahabat megang Al-Quran, artinya ini megang Al-Quran, ini megang nulis Al-Quran juga. Nah, itu jangan sampai di bawah, ya. Itu menunjukkan hadis ini menunjukkan bahwa ketika itu Al-Quran itu masih berada di tangan beberapa sahabat dan sifatnya belum terkumpul menjadi satu, ya. Akan tetapi ini juga sebagai bukti bahwa ketika itu artinya di zaman Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup beliau, Al-Quran sudah tertulis. Nah, ini juga menjadi bukti juga. Nah, kemudian kita pindah ke bagaimana Al-Quran itu kemudian di zaman sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apakah ada perubahan di dalam penulisan Al-Quran atau semakin dijadikan satu? Apakah Sayyidina Abu Bakar itu ada perkembangan di dalam penulisan Al-Quran ataupun masih tetap sebagaimana di zamannya hidupnya Nabi Muhammad SAW? Insya Allah ini akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Jadi ini pertemuan pertama yang mana kita membahas tentang mengupas
tuntas tentang sejarah penulisan dan pembukaan Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, kemudian zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, dan kemudian kepada zaman Sayyidina Utsman bin Affan, yang insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan kedua. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehatul afiat, sehingga kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya yang masih membahas tema tentang penulisan Al-Quran. Hadza minni wal afu minkum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.